Halo guys, kembali lagi dengan aku Viva. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk mengenal 3 kerajaan besar dalam sejarah Islam. Yuk kita bahas. Yang pertama ada Daulah Utsmani, yang dimana Daulah Utsmani berdiri setelah Daulah Abbasiyah runtuh karena serangan dari pasukan Mongol. Daulah Utsmaniyah berdiri sekitar abad 13, awal abad 13. Dan seiring berjalannya waktu, berganti kepemimpinan dari satu ke satu lainnya, akhirnya Daulah Utsmaniyah mencapai titik kepuncakan atau titik kejayaannya, yang itu berawal dari penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih II. Nah, dari situlah Utsmani mengalami kemajuan yang pesat, mengalami kekuatan yang besar. Setelah Muhammad Al-Fatih wafat, akhirnya kepemimpinan Daulah Utsmaniyah diturunkan kepada anaknya, yaitu Sultan Selim I. Di mana Sultan Selim I ini memimpin sekitar tahun 1500-an. Di mana masa kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani itu berhasil menaklukkan beberapa di wilayah Timur Tengah seperti Syam, Hijaz, bahkan di Mesir juga. Pada tahun 1517 Masehi, Daulah Utsmaniyah berhasil menaklukkan Mesir. Dan dari penaklukan Mesir itu, Daulah Utsmaniyah mendapatkan gelar sebagai penjaga dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak sampai di Sultan Selim I, tetapi yang paling puncak-puncaknya banget itu berada di Sultan Sulaiman Al-Qanuni I, di mana kepimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni I, ia berhasil menaklukkan atau memperluas wilayah Daulah Utsmaniyah yang tadinya mungkin hanya di Timur Tengah hingga ke Eropa Timur, Afrika Utara, dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, tidak hanya sampai di ekspansi wilayah saja, tetapi Daulah Utsmaniyah di bawah kepimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni I berhasil membangun beberapa infrastruktur yang ada, seperti madrasah, terus rumah sakit, masjid-masjid, bahkan ada salah satu kompleks yang biasa kita sebut Kompleks Sulaimaniyah di Istanbul. Dan kompleks itu menjadi salah satu simbol adanya ilmu, ibadah, dan sosial. Setelah kita mengetahui masa kejayaan Daulah Utsmaniyah, ternyata Daulah Utsmaniyah juga mengalami kemunduran, bahkan seruntuh-runtuhnya Daulah Utsmaniyah pada tahun 1924 Masehi. Nah, dari runtuhnya Daulah Utsmaniyah ini berakhir juga lah sejarah peradaban Islam itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang membuat Daulah Utsmaniyah ini hancur atau bahkan runtuh. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal ini terjadi setelah kepimpinan Sulaiman Al-Qanuni I. Setelah kepimpinan beliau, akhirnya Daulah Utsmaniyah ini mengalami penurunan drastis. Dan bahkan pemimpin-pemimpin yang naik menggantikan Sulaiman Al-Qanuni, terjadilah beberapa masalah, yaitu korupsi, tidak memperdulikan umatnya, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka kena penyakit wahan, yaitu cinta dunia. Tidak hanya itu aja, tapi terjadi kemerosotan pemikiran oleh kalangan-kalangan cendekiawan atau pemerintahannya itu sendiri. Bahkan mereka juga menolak menerima teknologi-teknologi yang ada, bahkan yang diciptakan oleh kaum barat itu sendiri. Karena mereka nganggap kalau apa-apa yang diambil dari kaum barat itu adalah haram, tidak boleh. Nah, ini kan efek atau dampak dari kemerosotan berpikirnya orang-orang Daulah Utsmaniyah setelah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni. Tidak hanya itu saja, keimanan mereka juga menurun perlahan setelah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni I. Tidak hanya faktor internal saja, tetapi juga faktor eksternal. Yang mana faktor eksternal ini terjadi serangan pasukan kaum barat dari Inggris, Eropa, dan lainnya yang ingin menghancurkan
Daulah Utsmaniyah itu sendiri. Terjadilah beberapa perang, seperti salah satunya Perang Dunia I, di mana di Perang Dunia I kaum muslim mengalami kekalahan. Yang kekalahan itulah yang membalik situasi yang tadinya kaum barat di bawah atau kayak terlambat atau di belakang banget Daulah Utsmaniyah. Ketika perang satu ini mereka berhasil, akhirnya mereka yang paling depan dari Daulah Utsmaniyah. Terus adanya pahaman nasionalisme yang membuat kaum muslim itu terpecah belah antara orang-orang Turki dan orang-orang Arab, sehingga mereka kayaknya membanding-bandingkan atau kayak melebih-lebihkan suku mereka sendiri. Akhirnya itu yang membuat Daulah Utsmaniyah juga terpecah belah. Dan terakhir yang membuat paling mereka runtuh hancur yaitu adanya penyusup Mustafa Kemal Atatürk yang benar-benar menghancurkan, meleburkan Daulah Utsmaniyah. Yang kedua, ada dinasti Safawiyah di Persia, di mana Persia itu sekarang adalah Iran. Nah, dinasti Safawiyah ini berdiri pada tahun 1501 Masehi di bawah kepimpinan Syah Ismail I. Mereka mengambil paham Syiah Isnat Asyariyah menjadi ideologi negara mereka. Nah, dengan pemahaman itu, akhirnya mereka bisa menyatukan politik di Persia itu sendiri. Dan itu yang membuat mereka bertentangan dengan Daulah Utsmaniyah, yang mana Daulah Utsmaniyah ini kan berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, konflik ini makin menjadi hingga ke konflik Perang Khaldiran I sekitar tahun 1514 Masehi. Terjadilah antara Sultan Selim I dengan Syah Ismail I. Mereka berperang gitu kan antara Daulah Utsmaniyah dengan dinasti Safawiyah. Dan dari konflik tersebut akhirnya dimenangkan oleh Sultan Selim I. Dari konflik tersebut hingga berdampaklah saat ini, yaitu Turki Sunni dan Iran Syiah itu nggak pernah bersatu, nggak pernah kayak menyatu gitu antara Iran dan Turki. Meskipun dinasti Safawiyah memiliki konflik dengan Daulah Utsmaniyah, tetapi dinasti Safawiyah juga memberi kontribusi gitu kan, dengan kemajuan Islam gitu, dengan hadirnya beberapa seni gitu kan, ilmu pengetahuan gitu kan, atau infrastruktur gitu kan di wilayah-wilayah yang mereka lakukan. Dinasti Safawiyah juga mengalami kemunduran sama halnya dengan Daulah Utsmaniyah, dan ada beberapa faktor yang membuat mereka itu mundur bahkan hancur. Yang pertama ada di faktor internal. Setelah kepemimpinan Syah Abbas I, pemimpin-pemimpin yang menggantikan Syah Abbas I ini mengalami beberapa masalah problem. Yang pertama, pemimpin tersebut kecanduan miras atau narkoba. Terus mereka mengalami atau melakukan korupsi. Terus tidak hanya di pemimpinnya saja, tetapi terjadi konflik antar internal, atau bisa kita katakan perang saudara ya antara mereka. Yang keempat, ada juga perebutan kekuasaan atau kursi pemerintahan di antara mereka, antara internal, sehingga mereka menjadi terpecah belah. Dan adanya faktor internal ini juga didukung dengan adanya faktor eksternal, yaitu pemberontakan dari bangsa Afgan, yang mana mereka ingin menguasai wilayah-wilayah penting yang ada di dinasti Safawiyah. Dari dua faktor inilah yang membuat dinasti Safawiyah hancur dan mundur. Yang ketiga, ada kerajaan Mughal yang ada di India. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi yang didirikan oleh Zahiruddin Babur setelah peperangan Panipat melawan Sultan Ibrahim Loid. Setelah Zahiruddin Babur ini wafat, kepimpinan kerajaan Mughal diambil alih oleh anaknya yaitu Jalaluddin Akbar. Di
mana kepemimpinan Jalaluddin Akbar ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Mughal hingga ke India Utara. Sehingga Jalaluddin Akbar ini dikenal sebagai penguasa yang kuat. Tetapi kebijakan-kebijakan yang ia buat selama dia memimpin itu menuai kontroversi bagi pemerintahan-pemerintahan yang lainnya. Di satu sisi lain, Jalaluddin Akbar itu mendukung adanya kegiatan dialog antar agama, tapi tetap mendukung pendidikan Islam. Setelah kepimpinan Jalaluddin Akbar, maka dilanjutlah dua kepimpinan selanjutnya, di mana dua kepimpinan ini berhasil membangun atau mengembalikan Islam di tanah India. Yang pertama ada Shah Jahan dan yang kedua ada Aurangzeb Alamgir. Nah, dua kepimpinan ini tuh memang benar-benar berhasil membangun kejayaan Islam di tanah India. Salah satunya tadi Shah Jahan, ia berhasil membangun sebuah monumen yang kita kenal saat ini yaitu Taj Mahal. Nah, bangunan Taj Mahal ini menjadi simbol adanya peradaban Islam di tanah India. Lalu yang kedua tadi ada Aurangzeb Alamgir, yang mana ini dikenal sebagai sultan yang tegas, sultan yang alim, sultan yang menegakkan syariat Islam, sultan yang menolak bid'ah, bahkan sultan yang berhasil memperluas dakwah Islam ke wilayah India Selatan. Setelah kita mengetahui tadi kerajaan Mughal dari awal berdiri hingga masa kejayaan mereka, ternyata mereka juga mengalami stagnasi kemunduran, yang mana ini didukung beberapa faktor, dua faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internalnya kurang lebih setelah pemerintahan atau kepimpinan Aurangzeb, pemimpin-pemimpin yang diangkat itu tuh memiliki kekuatan yang lemah, tidak paham dengan struktur pemimpinannya, bahkan juga mengalami korupsi di kerajaan tersebut. Tidak hanya itu aja, terjadilah konflik internal di dalam kerajaan Mughal tersebut, memperebutkan kekuasaan di kerajaan Mughal. Nah, didukung juga dari faktor eksternal, yang mana terjadi pemberontakan oleh bangsa Afghanistan yang ingin memperebut kekuasaan kerajaan Mughal tersebut, hingga akhirnya mereka benar-benar runtuh kerajaan Mughal ini pada tahun 1857 Masehi.